Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita pada struktur program pencabangan. Yang minggu lalu kita sudah bahas masalah pencabangan if yang sederhana, kemudian ada if else, dan sekarang ini kita coba bahas mengenai pencabangan if seri. Dikatakan if seri ini karena if-nya ini berderet, ya. Seri itu artinya berderet atau berkelanjutan, gitu, berderet-deret, gitu ya. Untuk pencabangan ini kita coba menyelesaikan suatu masalah, yaitu masalahnya bagaimana kita bisa menyatakan predikat mahasiswa berdasarkan IPK. Nah, IPK itu sendiri kita sudah tahu, yaitu indeks prestasi kumulatif yang diperoleh berdasarkan ketentuan di mana mahasiswa berpredikat cum laude, maka mahasiswa harus memiliki IPK lebih besar dari atau sama dengan 3,50 dan IPK kurang dari atau sama dengan 4,00, maksimum 4, ya. Kalau IPK itu maksimum 4, nggak ada yang lebih dari 4. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa akan memiliki predikat baik apabila IPK-nya lebih besar dari atau sama dengan 3 dan IPK kurang dari 3,50. Mahasiswa berpredikat cukup apabila IPK lebih besar dari atau sama dengan 2,50 dan IPK kurang dari 3. Ya, kemudian mahasiswa akan memiliki predikat kurang apabila IPK mahasiswa lebih besar atau sama dengan 2 dan IPK kurang dari 2,50. Terakhir, dari mahasiswa yang berpredikat memprihatinkan atau prihatin apabila mahasiswa memiliki IPK dari 2 kurang IPK kurang dari 2. Nah, IPK itu dirumuskan dari jumlah nilai, ya. Jumlah nilai dibagi jumlah SKS. Nah, nanti kita coba bahas, ya. Jumlah nilai itu biasanya untuk strata 1 S1 itu jumlah nilainya itu bisa sampai 600, ya, atau 500, ya. Kalau jumlah SKS rata-rata untuk S1 itu 150. Jadi kalau misalnya Anda mendapat nilai 600 dibagi 150 itu bisa jadi 4, ya. Jadi untuk mendapatkan nilai cum laude atau predikat cum laude itu Anda harus memiliki nilai semuanya A, itu bisa jadi cum laude, ya. Semuanya A atau minimal 3B atau 4 yang B-nya, gitu, ya. Oke, selanjutnya adalah untuk menyelesaikan ini kita harus melalui satu proses, yaitu pembuatan flowchart struktur branching atau pencabangan if seri. Seperti terlihat di ini bahwa setiap program selalu ada mulai dan harus ada akhir. Ada awal, ada akhir, ada mulai, ada selesai, ada start, ada finish, dan seterusnya. Dan simbolnya itu sama, ya. Memulai atau start kita mulai dengan simbol opal, bentuk lingkaran opal. Kemudian finish atau end atau selesai kita simbolkan dengan opal juga sama. Kemudian untuk definisi atau inisialisasi, definisi variabel yang kita butuhkan, dan proses atau proses hitungan dalam proses itu simbolnya sama, yaitu 4 persegi panjang, ya, 4 persegi panjang. Nah, inisialisasi berupa variabel IPK, JN ini adalah jumlah nilai, tipe datanya float. Kemudian jumlah SKS, variabel kita gunakan variabel JS, tipe datanya adalah integer. Kenapa integer? Karena jumlah SKS itu tidak mungkin ada yang bilangan pecahan. SKS itu jumlahnya, nilainya jumlahnya pasti bilangan bulat. 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, tidak ada 3,5, 3,4 SKS, nggak ada. Jadi oleh karena itu di sini tipe datanya kita pastikan dengan menggunakan tipe data
integer atau tipe data bilangan bulat. Nah, untuk input dan output, Anda lihat simbolnya jajaran genjang seperti ini. Input simbolnya sama dengan output, keluaran ya, masukan dengan keluaran itu simbolnya sama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah simbol dari if atau kondisional. Kondisional simbolnya adalah belah ketupat seperti ini, belah ketupat seperti ini. Nah, dikatakan if seri karena dia berderet ya, bisa berderet ke bawah nih. Udah berderet ke bawah, berderet ke bawah. Ini if-nya berderet, kemudian juga apa namanya, yang mau dicetak juga berderet di sini. Hasilnya juga akan dideret. Contohnya misalnya seperti ini. Jika IPK lebih besar sama dengan 3,50 dan IPK kurang dari atau sama dengan 4, maka mahasiswa punya predikat cum laude. Ya, kemudian kalau tidak, tanya lagi apakah IPK lebih besar dari 3 dan IPK kurang dari 3. Kalau iya, baik. Kalau tidak, masuk sini dan seterusnya sampai seperti ini. Yang membedakan di dalam suatu penulisan adalah Anda lihat di sini, di dalam penulisan soal, kita kembali lagi kita lihat penulisannya seperti ini. Kalau di dalam bahasa kita ya, tulisan seperti ini, dibacanya dari tengah. IPK lebih besar atau sama dengan 3, ini perbandingan ya. IPK dan IPK lebih kurang dari atau sama dengan 4. Nah, di dalam penulisan flowchartnya, pembacaannya itu seperti apa yang kita baca tadi. Di dalamnya IPK lebih besar dari dan IPK kurang dari. IPK lebih besar sama dengan 3 dan IPK kurang dari sekian dan seterusnya. Itu pembacaan. Nah, dalam penulisan programnya juga sama. Jadi if IPK lebih besar 3,5 dan IPK kurang dari sama dengan 4. Penulisannya sama dengan di flowchart. Nah, biasanya mengawali suatu program sama ya, include IOStream, icon.io, main, terus dibuka dengan kurung kurawal. Nah, di sini sama kan, di dalam flowchartnya tadi kita menggunakan variabel IPK, variabel JN dan variabel JS, di mana IPK dan JN tipe datanya adalah float, kemudian kalau JS-nya ini tipe datanya integer atau bilangan bulat. Ini jadi judul, ini juga judul. Ini ada inputan, jadi inputan jumlah nilainya disuruh masukkan, diinputkan, kemudian jumlah SKS diinputkan, kemudian dihitung, ini prosesnya IPK sama dengan JN dibagi JS, kemudian dicetak hasilnya IPK itu adalah IPK sama dengan berapa IPK-nya. Nah, nanti ada jumlah rumus ini akan masuk di sini. Nah, kalau misalnya pas kebetulan kita masukkan ini, yang dijalankan adalah ini cum laude ya. Kalau misalnya IPK-nya lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari 3,5, predikatnya baik dan seterusnya sampai seperti itu. Nanti kita coba. Selanjutnya adalah kita lihat ini nanti kita akan coba melihat nanti hasilnya harus ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, nim mahasiswa, jurusan mahasiswa, kemudian ada ini hasil outputnya seperti ini. Nanti kita cobakan. Ya, ini inputnya aja nanti. Input sama output yang bisa kita tampilkan di dalam program nanti. Oke, selanjutnya adalah ini hasil dari program if seri, hasilnya seperti ini. Ya, tadi kalau misalnya jumlah nilai Anda 600, jumlah SKS-nya itu 140, maka IPK-nya adalah 4, predikatnya cum laude. Kalau nilai Anda dapat selama kuliah 4 tahun itu dapat cuma 500, SKS 150, maka IPK-nya 3,333 dengan predikat baik. Dan terakhir, ini predikat kelulusan mahasiswa nilainya 200. Kalau Anda selama kuliah cuma dapat nilai 200 dibagi 150, Anda sangat memprihatinkan. Karena itu harus tetap semangat, kalau bisa di atas dari ini ya. Dari 3,5 Anda dapat sudah masuk cum laude. Kalau di bawah 3,5 Anda masuk termasuk baik ya. 3,5 itu sudah masuk cum laude. Oke, usahakan untuk bisa memperoleh nilai IPK di atas 3,5. Oke, lanjut adalah ini contoh if seri yang juga untuk menyelesaikan suatu permasalahan bagaimana
reaktor burner itu memiliki efisiensi tertentu, efisiensi panasnya, di mana efisiensi kalau lebih besar dari sama dengan 65 maka reaktor burner masuk ke grade 1. Kalau efisiensi lebih besar dari 0,36 dan kurang dari 0,65 maka masuk grade 2. Jika efisiensi kurang dari 0,35 maka masuk reaktor burner yang akan masuk ke dalam grade 3. Rumus efisiensi adalah PO dibagi PI. Ini power out, power in. F ini efisiensi thermal, PO daya output atau power ya, power output kilowatt satuannya, kemudian PI power input atau daya input satuannya juga kilowatt. Ini penyelesaiannya sama seperti ini ya. Kita buat tipe datanya, semua variabelnya dengan tipe data plot efisiensi PO dan PI, input PO, input PI, input PO, kemudian efisiensinya adalah PI dibagi PO kali 1, ini hanya sebagai action aja gitu ya. Oke, clear screen, hasilnya yang dicetak seperti ini. Oke, ini hasilnya seperti ini. Jadi efisiensi panas reaktor, misalnya kita masukkan 3000, outputnya 2500, maka efisiensi burner 0,8333, maka burner masuk efisiensi tingkat 1. Kalau inputnya 3000, outputnya 1500, burner memiliki tingkat 2 karena panasnya 0,5. Kemudian kalau 3000 ini 1000, burnernya punya panas 0,3, tingkat efisiensinya tingkat 3. Oke, itu untuk presentasi dari modul. Kemudian kita coba yang tadi. Nah, ini adalah program yang kita coba jalankan tadi ya. Nah, ini misalnya jumlah nilai tadi 600 ya, SKS-nya 150. Apa yang tercetak? Nah, ini PK-nya 4, predikatnya cum laude. Oke, sekarang kalau misalnya kita coba dengan 300, 150, berarti PK-nya 2 ya. Kalau 2 kita masuk pada predikat mahasiswa kurang. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membuat inputannya lebih banyak gitu kan, lebih banyak, misalnya di sini inputannya yang tadi ini ya, inputannya misalnya ini ya, input kita masukkan sebagai nama variabelnya, kita tambahkan di sini ini itu ya. Kemudian input nama, alamat, jurusan ya, ini ya, kita copy. Nah, inputnya di sini ya, kita inputkan di sini atau di atasnya sini. Sini ya, ini input. Nah, ini inputnya. Jadi inputnya nanti ada beberapa input yang harus dimasukkan. Oke, seperti ini misalnya. Nah, ini adalah input. Jadi inputnya adalah input jumlah nilai dan SKS kelulusan mahasiswa. Nah, kita inputkan, kita coba ya, kita coba. Nah, nama misalnya John Domino gitu kan, alamat dimanalah gitu ya, name sekian-sekian gitu ya, jurusan teknik mesin. Oke, jumlah nilai 600, 150.
Nah, yang tercetak adalah gitu. Nah, sekarang kalau misalnya apa yang kita inputkan ini kita masukkan juga ke dalam outputnya. Outputnya kita masukkan. Jadi bisa saja kita copy aja ini ya. Copy aja ini. Kita copy. Saya coba masukkan di sini ya. Nah, ini kita ganti semuanya di sini. Set. Nah, kalau kita ingin memasukkan semuanya banyak lebih dari satu baris, maka kita harus buka dengan kurung kurawal. Di setelah if pertanyaan ini kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, berarti yang ini udah nggak perlu ya. Yang ini udah nggak perlu karena kenapa? Udah kita cetak di sini nilai IPK mahasiswa IPK. Ini kita hapus. Oke. Nah, kita coba lihat run. Sistem. Nah, sistem ini perlu ya apa yang namanya sini apa kemarin include Windows titik H. Gitu ya. Lindo coba run. Nah, ini kita John Tor gitu. Ya, Ahmad Pamulang. Name sekian jurusan teknik mesin. Nilai misalnya 150. Nah, itu ya. Jadi ini inputannya, ini outputnya. Ya, apa yang kita inputkan di sini ini sebagai outputnya. Oke, jelas ya. Kalau misalnya ini sudah paham, ya kita tinggal semuanya itu gimana? Ya tinggal kita copy aja ini, ya. Kita copy semuanya ini, copy, kita taruh di sini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini kumlot kita ganti dengan apa? Kumlot kita ganti dengan baik. Oke, selanjutnya adalah yang ini. Copy paste ini jadi apa? Cukup. Oke, terus yang ini kita copy lagi di sini. Kumlotnya menjadi kurang. Yang terakhir ini di sini. If ini memprihatinkan. Oke, kalau ini sudah semua kita ganti. Ini kita hapus ya, yang ini kita hapus. Memprihatinkan ini kan kita udah ganti dengan ini juga kita hapus ya. Kemudian ini juga kan yang cukup ini kita hapus. Terus yang baik ini juga kita hapus. Selesai, kita coba run. Nah, misalnya namanya Galih Depok 20 1 2 3 4 5 jurusan teknik mesin. Berapa Galih nih? Saya Galih cuma dapatnya 450. SKS tetap ya 150. Berapa Galih coba lihat. Nah, ini kan Galih nomor sekian teknik mesin, mahasiswa apa jumlah nilai mahasiswa 4,5, SKS 150, IPK berarti 3. Predikat mahasiswa Galih ini jadi
baik. Ya, oke, sampai di sini dulu penjelasan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.